saya Devi Indah Purwaningtyas. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Islam Temayang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta 201507078467. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Temayang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa rapi-rapi semuanya ibunya. Semangat ya. Semangat. Kabarnya hari ini juga semangat? Semangat. Sehat? Alhamdulillah. Oke, karena sudah semangat untuk mengawali pembelajaran kita hari ini supaya nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, ilmu yang kita peroleh juga ilmu yang manfaat dan yang penting barokah, ya. Kita awali dengan doa. Kalau kemarin Mbak Wanda sudah dipimpin Mbak Wanda, sekarang gantian Mas Adit ya. Silakan dipimpin Mas Adit. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan berbantuan virtual lab. Tentunya akan menggunakan HP. Jadi untuk HP diperbolehkan, tapi hanya untuk pembelajaran saja. Di luar itu dengan amat sangat tidak diperbolehkan. Bisa dipahami ya? Ya, saya harapkan bisa ditaati bersama. Kemudian berikutnya mari kita belajar dengan tertib dan juga penuh semangat. Nah, seperti biasa, biar Ibu tahu bagaimana persiapan kalian, silakan HP-nya dikeluarkan. Kita akan melakukan asesmen awal melalui aplikasi Kahoot, www.kahoot.it. Oke, bagi yang sudah masuk, silahkan input PIN-nya 183303, kemudian bisa menginputkan namanya, boleh nama pendek saja tidak masalah, tapi jangan nama samaran ya. Oke, sudah 2 orang yang gabung. Nanti di sini akan ada 5 soal dan aturannya adalah yang paling cepat menjawab benar nilainya akan semakin tinggi. Oke, ada yang terkendala sinyal? Jaringannya ada yang lemot mungkin kalau HP-nya. Udah bawa HP, nanti ditulis di kertas saja ya, Mas ya. Yang bawa HP bisa ditulis di kertas saja untuk mengecek betul berapa. Jadi tetap ngerjakan. Oke, 18. Berarti masih 4 anak lagi. Siapa yang belum? Coba angkat tangan. Belum? Belum bisa? Kenapa nggak bisa? Terekam. Ini sudah 21 anak, yang tidak bisa 3 anak, berarti sudah semuanya ya. Oke, kita mulai. Jadi silakan fokus. Nanti akan ada 3 terbaik, yang 3 tertinggi nanti akan muncul di akhir tes. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
bisa, dan 16 anak yang betul. Banyak yang betul ini. Kita lihat siapa 5 terbaiknya. Wah. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya, yang keempat. Oke, lanjut ya. Oke, Mai masih di nomor 3. Masih ada waktu untuk mengejar Mai. Oke, kita lihat ya, siapa 3 terbaiknya. Yang ketiga adalah Vera, tepuk tangan. Nadine. Maya Vanina. Nina. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, nanti diberikan mahkota ya. Oke, tadi asesmen awalnya sudah kita lakukan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi dilatasi waktu. Ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu gerak relatif. Siapa yang masih ingat apa definisi dari gerak relatif? Ayo. Gerak relatif, Yuni? Gimana? Mana? Ya, Eka. Oke, gerak benda yang bergantung pada titik acuan atau pengamat. Jadi benda itu dikatakan bergerak atau tidak, itu tergantung titik acuannya siapa atau yang mengamati siapa. Itu yang dimaksud dengan gerak relatif. Suatu benda itu bisa saja bergerak. Yang bergerak itu bisa saja diartikan sebagai benda yang diam dan juga bisa diartikan sebagai benda yang bergerak. Jadi dua-duanya itu mungkin dan benar, tergantung siapa yang mengamati. Kemudian untuk kontraksi panjang ini berhubungan dengan kecepatan suatu gerak benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Berapa sih besarnya kecepatan cahaya? 300 juta atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, jadi ini konsepnya tidak jauh berbeda dengan kontraksi panjang untuk dilatasi waktu. Nanti coba kita cek apakah kalau di kontraksi panjang kemarin untuk panjang benda sesungguhnya dengan pada saat benda bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya itu lebih besar yang mana? Benda ketika diam sama benda ketika bergerak dengan kecepatan yang sangat besar, itu panjang bendanya terlihat lebih besar yang mana? Lebih besar yang diam. Jadi kontraksi panjang di sini menyatakan bahwa gerak benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya itu dia ukurannya menjadi lebih kecil, betul. Nah, itu nanti selanjutnya kita akan masuk di tujuan pembelajaran. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan sebuah video, nanti mohon untuk diamati karena itu yang akan kita jadikan untuk bahan orientasi masalah yang akan kita pecahkan. Jadi diharapkan di sini dari pengamatan video, kalian sudah mampu menganalisis faktor penyebab perbedaan perbedaan pada dilatasi waktu. Kemudian selanjutnya dalam berkelompok kalian akan melakukan eksperimen. Nah, di sini diharapkan kalian mampu menerapkan konsep dilatasi waktu. Kemudian dalam diskusi kalian diharapkan mampu menerapkan hubungan besaran pada dilatasi waktu. Kemudian setelah kegiatan eksperimen dan juga diskusi akan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi.
Dari sini diharapkan kalian mampu mengkomunikasikan, menyampaikan hasil dari diskusi dan juga eksperimen kalian tentang dilatasi waktu, dan di akhir pembelajaran pada penutupan nanti akan tetap ada evaluasi akhir untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman konsep kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk rencana asesmennya ada 3, 4 dengan asesmen awal tadi. Ya, yang pertama adalah asesmen sikap. Jadi akan dinilai bagaimana sikap kalian, bagaimana ketertiban kalian, bagaimana kalian mengikuti dengan baik, itu akan dinilai. Kemudian asesmen keterampilan pada kegiatan diskusi dan juga eksperimen kalian, termasuk juga dalam kegiatan presentasi. Bagi nanti yang tidak kebagian presentasi, mungkin bisa menggunakan untuk bertanya ataupun mengkomunikasikan apapun kesulitan dalam pembelajaran. Itu semuanya ada nilainya, gitu ya. Semakin kalian aktif, nilainya semakin bagus. Kemudian yang terakhir ada asesmen akhir pembelajaran yang terdiri dari 3 soal berupa IC. Nah, oke, kita akan masuk dalam kegiatan inti, yaitu yang pertama saya akan menampilkan sebuah video, ya. Dan video ini nanti yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita mengungkapkan suatu masalah dulu dan kita akan mencari jawaban dari masalah tersebut untuk kita gunakan membangun pemahaman konsep dalam diri kita. Gitu ya. Jadi silahkan diamati dengan baik video yang saya sajikan. Si kembar identik menjadi tidak identik setelah menghabiskan 1 tahun di luar angkasa. Ini Mark dan Scott Kelly, keduanya astronot NASA dan kembar identik. Ya, setidaknya dulu. Menghabiskan 1 tahun di luar angkasa, para ilmuwan membandingkan DNA dan RNA Scott Kelly dengan saudara kembarnya yang identik, Mark, melalui keseluruhan sequencing genom. Mereka menemukan bahwa 7% DNA Kelly telah berubah menjadi apa yang disebut gen ruang angkasa. Serta itu, sistem kekebalan tubuh, pembentukan tulang, dan penglihatannya berubah selama 1 tahun di luar angkasa. Telomeres caps pada kromosom biasanya memperpendek usia seseorang. Milik Kelly diperpanjang, tapi kembali normal 2 hari setelah ia kembali ke bumi pada tahun 2016. Jadi, jika kalian diberi kesempatan, maukah Anda meluangkan waktu di luar angkasa? Oke, siapa yang pengen awet muda? Elma pengen, yang lainnya nggak pengen? Jadi, kalau dari video ini tadi supaya kita awet muda, kita pergi kemana? Jadi ternyata ada 2 saudara kembar. Yang namanya 2 saudara kembar, dan di sini disebutkan bahwa saudara kembarnya itu identik. Identik itu berarti jenis kelaminnya sama dan juga dia punya kemiripan visual. Visualnya mirip ya, itu identik. Ternyata ketika salah satu kembarannya pergi ke luar angkasa, setelah balik itu ada perbedaan. Mungkin satunya agak terlihat muda. Kayak kita misalkan punya adik, kita dengan adik kita itu wajahnya bisa mirip, tapi pasti akan diketahui mana yang kakak, mana yang adik, gitu kan ya. Tapi kalau saudara kembar kan tidak begitu. Nah, ini setelah pergi keluar angkasa ternyata ada perbedaan yang jauh dari segi visualnya. Jadi yang satunya tua, yang satunya muda. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan dari perubahan relatif dasar dan perubahan DNA? Nah, apa yang menyebabkan perubahan perbedaan waktu? Yang satunya masih mungkin di atas usia 20 tahun,
ya duduk. Silakan kalian menjalankan virtual lab. Ya, kalian setelah mengklik atau kalau tidak nyaman gini, linknya sudah diklik, kalau linknya sudah diklik akan muncul semuanya HP-nya dijalankan. Jangan lupa dibaca dulu ya, di situ sudah ada petunjuk untuk cara kalian menjalankan virtualnya. Nah, ada masalah? Semuanya sudah terkonek ya? Sudah? Nah, silakan kalian input kecepatan roket berdasarkan data yang ada di tabel tersebut. Jadi caranya di situ ada tombol increase, yang merah itu increase apa reduce ya? Reduce ya, reduce itu untuk mengurangi kecepatan. Jadi yang merah itu untuk mengurangi kecepatan, sedangkan yang biru itu untuk menambah kecepatan. Jadi kita bisa mengatur kecepatan roket sesuai yang kita inginkan. Nah, misalkan kita sudah, nah di sini seperti ini, kita reset dulu, kita bisa mengurangi atau kita bisa menambah sesuai dengan kecepatan yang ingin kita lakukan, yang ingin kita tahu. Kemudian setelah kecepatan yang kita atur sesuai yang kita inginkan, kita bisa klik start. Nah, kita bisa mengamati jarum jam. Yang di bawah ini adalah jarum jam pengamat di bumi, sedangkan yang di dalam roket merah ini adalah jarum jam yang dimiliki oleh astronot yang pergi keluar angkasa. Jadi kalian bisa mengamati perbedaan dari keduanya itu. Ya, boleh diubah, boleh dinyatakan dalam satuan jam, boleh dinyatakan dalam satuan menit. Boleh, silahkan. Nah, setelah begini, untuk ke pengaturan selanjutnya, kalian bisa klik reset. Nah, kembali ke posisi awal. Jadi silahkan dilakukan selama 4 kali untuk beberapa kecepatan yang berbeda. Kemudian data tersebut kalian gunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan. Jadi setelah itu melakukannya reset. Oke, kalau kesulitan baca jam, cuma memang tadi saya sengaja nggak saya tunjukkan. Kalian bisa, biar kalian mengamati ya. Ini sudah ada di sini, tertera di sini. Ya, jadi Earth System ini adalah untuk waktu di bumi. Ini 5,5 jam, sedangkan spesifik sistem berarti untuk sistem yang berada di luar angkasa itu sebesar 2,42 jam. Kita ambil satu angka di belakang koma saja cukup. 2,4 kita ambil 2,4 5,5 gitu, atau dibulatkan juga boleh. Ya. Nih, bisa dilihat di sini sudah ada datanya. Tapi untuk biar kalian mendapatkan pengalaman secara langsung, kalian bisa mengamati perputaran jamnya. Ternyata jam muternya itu kecepatannya berbeda. Kayak misalkan kata, pada saat kita puasa dengan nggak puasa, jamnya muternya lebih lama yang mana? Puasa. Nah itu hampir mirip dengan itu. Jadi kalau di luar angkasa kalian puasa, waduh kalian nggak buka-buka nanti. Ya karena jamnya muternya lambat sekali.
bisa dimulai, silakan. Dibuka dulu pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Dilatasi. waktu. Oke. Saya di sini, saya sendiri Dwi Suciani Tias dan teman saya Tio Alimani Jeli, Mas Heri agak keras. Oke. dan teman-teman saya ini akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi data pengamatan kami kecepatan roket 0,1, kecepatan cahayanya 0,1 C ya. 0,1. Oke. Cahayanya 0,99 C, waktu di bumi 5 jam, waktu di angkasa 4 jam. Perbandingan waktu angkasa dan bumi lebih cepat waktu di bumi. 2, 0,4 C, kecepatan cahaya 0,4 C, waktu di bumi 12 jam, waktu di angkasa 11 jam. Oke. Perbandingan waktu angkasa dan di bumi lebih cepat waktu di bumi. Oke. 3, 0,7 C, kecepatan cahaya 0,7 C, waktu di bumi 7 jam, waktu angkasa 5 jam. Perbandingannya lebih cepat waktu di bumi. 4, 0,95 C, kecepatan cahaya 0,95 C, waktu di bumi 5 jam, waktu di angkasa 1 jam. Perbandingan waktu lebih cepat waktu di bumi. Oke, sebelum dilanjutkan, ada kelompok lain yang mungkin hasilnya sama, tolong dikoreksi. Apakah sudah sesuai yang disampaikan? Sesuai. Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Coba saya ingin satu aja dari kelompoknya Eka, dibacakan satu hasilnya. Ayo Mbak Eka. Ayo cepat dibacakan satu saja. Satu hasilnya dibaca. Dibaca. Ya. Kecepatan cahayanya. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini juga sama untuk kecepatan cahayanya berapa? 0, kecepatan cahayanya. Nah, jadi untuk kecepatan cahaya itu nilainya berapa? C. Jadi cukup dituliskan C saja. Dan untuk semua datanya itu nilainya tetap, yaitu besarnya adalah C. Oke, gitu ya, itu koreksinya. Bisa dilanjutkan. Kelompok 2. Bagaimana perbandingan waktu yang tercatat di bumi dan di luar angkasa? Jadi, hasil diskusi dari kelompok kami ternyata waktu di bumi lebih lama daripada di luar angkasa dan perlu waktu setidaknya 100 tahun di luar angkasa untuk menjadi lebih mudah 1 detik. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan waktu antara bumi dan luar angkasa? Jadi kita samain. Jadi pada saat kecepatan roket kecil yaitu 0,005 Celcius, waktu di bumi itu sama dengan di roket. Bukan Celsius ya, C. C. Ya. Terus Tetapi pada saat kecepatan paling besar waktu di bumi jauh lebih lama dibandingkan di roket. Hal ini disebabkan oleh transformasi Lorentz besar apa? A1 min F2 V. V. Bukan F. V. Per kuadrat. V kuadrat per C kuadrat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi semuanya sudah presentasi ya. Nah, kita sekarang saya akan memberikan penguatan sedikit tentang materi kita hari ini. Silakan diamati. Jadi tentang dilatasi waktu. Apa sih pengertian dari dilatasi waktu? Dari hasil eksperimen kalian tadi menunjukkan bahwa ternyata waktunya itu sama atau beda? Beda. Sehingga dilatasi waktu itu lebih lambat di mana sih?
Lebih lambat di angkasa. Jadi dilatasi waktu adalah penguluran waktu. Jadi kalau di sana 1 jamnya itu molor, lama sekali gitu ya. Penguluran waktu yang menjadi tambah besar. Jadi atau bisa dikatakan sebagai waktunya melambat. 1 jamnya itu lebih lama dibandingkan dengan 1 jam sebenarnya yang ada di bumi gitu. Terus, nah di sini di hasil diskusi kalian tadi, Ibu minta kalian menganalisis apa penyebab dari perbedaan antara waktu di bumi dengan waktu di luar angkasa. Kalau di sini ada perbedaannya yaitu akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau misalkan waktu di bumi, nah ini waktu di angkasa sama dengan waktu di bumi, yang ini bumi, yang ini angkasa. Kalau sama kan harusnya begini, gitu kan ya? Tapi nyatanya waktu di angkasa itu lebih kecil. Kalau misalkan saya punya di sini adalah 10, supaya ini menjadi angka yang lebih kecil maka harus dikalikan dengan suatu angka yang nilainya 0, misalkan 0,8. Jadinya di sini 8 jam, yang sini 10 jam. Jadi di luar angkasa hanya 8 jam, yang di sini adalah 10 jam. Nah di sini koefisien apa yang menyebabkan suatu waktunya itu ada perbedaan? Yang ini adalah penyebabnya adalah sebuah transformasi logam. Yang besarnya adalah akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Tadi dari hasil diskusi kalian sudah membuktikan kalau dengan hanya membandingkan waktu di bumi dengan waktu di angkasa, padahal di awalnya tadi kalian sudah tahu bahwa dengan kecepatan tertentu ternyata ketika dibalik untuk menentukan V-nya nilainya sudah sesuai. Jadi penyebab adanya perbedaan itu adalah karena si ini. Andaikan kecepatannya itu hanya V saja, tidak ada pengaruhnya cahaya, maka nilai transformasi Lorentz ini bisa kita masukkan menjadi 1 min V-nya tetap nilai V, C-nya karena tidak menggunakan pengaruh cahaya, berarti kita pakainya V juga, gitu ya. V kuadrat dikurangi V kuadrat, V kuadrat dibagi V kuadrat, V kuadrat dibagi V kuadrat 1 min 1 0, kan gitu, 0 1. Nah, berarti kan di sini jadinya penyebabnya kalau kecepatannya tidak sampai sebesar kecepatan cahaya, tidak mendekati kecepatan cahaya besar tapi masih normal saja, maka nilai delta T-nya akan sama tetap dengan delta 0. Tapi kalau untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka di situ ada perbedaan waktu, ada waktu molor tadi yang disebut dengan dilatasi waktu. Oke. Nah, sebelum kita ke penutupan, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi akhir pembelajaran. Oke, mohon untuk tidak bekerja sama, tidak menyontek, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Yang belum selesai, ayo cepat dikerjakan. Oke, soalnya mudah-mudahan bagus-bagus semua. Oke, yang belakang sendiri tolong berdiri, diambil jawaban tengahnya. Ya, oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya silakan dibuka www.menti.com. Silakan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian bukanya di www.menti.com. Oke, kodenya 8876. Oke, 8876. Ya, sebentar saya ulangi lagi. Oke,
Sudah ya, 88766113. Delapan 766113. Oke, seru. Seru pakai nget. Ini seru pakai banget gitu ya Mbak Eka ya. Kayaknya ini Mbak Eka, soalnya yang ketawa Mbak Eka. Ayo lainnya menyenangkan. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menyenangkan menurut kalian? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah